kalaupun emang kamu itu hadir, kamu itu nyata, tunjukin aja gitu. Menggali kembali kearifan lokal, mitologi, sejarah dan budaya di Nusantara. Halo, konco Kitab Wasiat Simbah. Kembali bersama saya Salsabila Putri dalam program Kitab Wasiat Simbah, edisi pengalaman mistis. Nah, seperti Kitab Wasiat Simbah pada cerita-cerita sebelumnya ya, kali ini Sabil juga kedatangan narasumber. Dia mempunyai pengalaman mistis di sekitar rumahnya. Dan ini dia, langsung kita sambut Mbak Hafiz. Halo Mbak Hafiz. Halo, selamat pagi Sabil. Ini Mbak Hafiz tadi dari mana Mbak? Tadi sih dari rumah aja. Dari rumah. Monggo Mbak bisa memperkenalkan diri kepada konco Kitab Wasiat Simbah. Perkenalkan, saya Hafizah Dwi Pramesti, biasa dipanggil Fizi. Di sini aku akan bercerita tentang sosok makhluk berbadan besar dan sedikit berbulu. Jadi yang dia selalu ada di sekitar rumahku, lebih tepatnya ada di belakang rumah. Gitu. Oke, langsung saja yuk konco Kitab Wasiat Simbah, kita dengerin gimana sih pengalaman dari Mbak Fizi. Jadi cerita ini tuh bermula ketika ayahku udah nggak ada. Nah, mungkin pada saat itu aku dan ibu sedang dalam kondisi kalut, berduka. Jadi kurang memperhatikan kondisi rumah seperti apa gitu, Pi. Nah, jadi waktu itu aku di malam itu tuh aku bermimpi. Aku sedang bermimpi bahwa aku kedatangan sosok besar yang bentuknya seperti Delmentor itu tadi. Jadi kayak dia tuh bentuknya gimana ya, Phil? Kayak gede gitu. Jadi posisinya kayak Delmentor itu seperti apa Mbak? Nih, jadi bentuknya dia itu kayak Dementor atau Casper gitulah Mbak bentukannya. Oh, kalau bentuk lucunya tuh kayak Casper gitu. Bentuk lucunya kayak berarti warna putih apa gimana Mbak? Kalau bentar, aku kasih tunjuk aja ya. Nih kayak gini. Ini Dementor. Kalau ini kalau Mbak Sabil pernah lihat ada di film Harry Potter. Iya, itu kan selalu muncul ya ketika Harry Potternya sih ketakutan. Pasti ada sosok Delmentor tadi muncul gitu. Iya. Oh, jadi seperti itu konco Kitab Wasiat Simbah, sosok dari Delmentor tadi ya. Dementor, iya. Dementor, jadi Mas Gen ini bentuknya menyerupai kayak Dementor. Oke, berarti kalau misalkan sosok wujudnya ketika apa ya, kayak ya udah ada wujudnya, rupanya biasa gitulah, itu berarti seperti sosok tua, umur 40-45an gitu ya Mbak ya, dan seperti menyerupai ketika muncul, ketika udah berubah jadi Mas Gen ini, dia wujudnya kayak Dementor, tapi dia banyak bulu-bulunya gitu. Mungkin bisa dikatakan rambut kali ya. Kalau bulu terlalu pendek juga. Jadi kayak rambutnya banyak gitu. Jadi dia kayak ada rambut tapi enggak panjang gitu. Enggak panjang juga enggak pendek gitu. Berarti kayak ada yang menjuntai gitu Mbak, bulu-bulunya, rambut-rambutnya. Gitu. Nah, di mimpiku itu dia tuh kayak masih ngelilingin di atas rumah aja, sekeliling rumah gitu. Dia kayak lagi survei lokasi gitulah istilahnya. Nah, dari situ mungkin kayak aku ngimpinya tuh kayak ini tuh beneran apa enggak sih gitu. Ini aku ngelihat sosok ini tuh kayak nyata, karena di mimpi tuh kayak seolah-olah dia nyata gitu. Nah, terus akhirnya ketika aku bangun pagi, itu aku ngerasa kayak perasaanku nggak enak aja gitu. Di pagi itu aku ngerasa kayak nggak enak. Terus badanku rasanya panas dingin. Nah, setelah kejadian itu muncul beberapa hari itu muncul kejadian-kejadian aneh. Nah, tapi Mbak Bisi belum kayak apa ya, ternotis gitu istilahnya. Iya, belum kayak masih ya udahlah fine aja gitu. Mungkin itu mimpi buruk gitu. Aku masih beranggapan bahwa itu mimpi buruk. Nah,
dimulai dari ketika itu kan aku lagi UAS. Lagi UAS. Jadi posisinya aku lagi ngerjain tugas nih, ngerjain soal-soal gitu kan. Nah, itu tiba-tiba listriknya mati. Nah, tapi kayak mungkin listriknya ada gangguan dari PLN kali ya. Nah, terus akhirnya aku ngecek sekeliling rumah, aku cek kayak lampu-lampu gitu, apakah ada yang konslet gitu, karena posisinya pada saat itu kan siang hari. Siang hari, jadi kalaupun yang nyala kemungkinan hanya ruang tengah. Nah, terus akhirnya aku cek ruang tengah aja nggak nyala gitu posisinya lampu itu masih mati gitu. Terus akhirnya yaudah aku keluar ngecek meteran ini lokasinya deket sama kamarku. Jadi aku keluar kamar, keluar rumah gitu. Nah, itu nanti aku udah menjumpai meteran itu di sebelah, memang deket sebelah, ya, sebelah kamar. Nah, dari situ aku kayak meteran itu biasanya tuh ketutup gitu, posisinya tertutup, tapi kok ini kali ini kebuka gitu. Mungkin kena angin kali ya. Tapi kalau dinalar angin pun nggak akan bisa ngebuka kaitan yang ada di meteran itu. Gitu. Berarti itu memang terkait kayak agak berat gitu ya, Mbak. Kalau jadi misalkan ada kuncinya. Gitu. Kalau misalkan kena angin pun juga nggak masuk akal. Iya. Nah, terus akhirnya kayak yang ya udahlah, tetap positive thinking gitu. Terus akhirnya aku nyalain, bisa nyala lagi nih. Nyala lagi, akhirnya udah aku tutup lagi, aku kunci, aku masuk ke kamar. Lanjutin kerjain. Terus habis itu udah selesai nih, udah mendekati, udah mau tinggal kirim gitu kan posisinya. Begitu aku mau kirim tuh tiba-tiba setengah sinyal wifi hilang, terus habis itu hilang beneran mapet gitu. Terus mati lagi akhirnya, bleret kan, mati. Terus akhirnya aku cek keluar meteran lagi, kebuka lagi meterannya. Jadi posisinya itu meteran yang tadi bener-bener ketutup dan posisinya juga nggak ada angin besar di rumah, itu kebuka lagi. Apalagi kan posisi di dalam rumah ya, Mbak, itu jadi kayak nggak masuk akal banget. Terus akhirnya kalau ada orang, siapa yang mau jahilin aku gitu kan. Dan aku juga nggak dengar gelagat-gelagat ada orang gitu loh. Terus akhirnya aku nyalain lagi lah, kayak udahlah aku nyalain, aku kunci lagi, aku masuk rumah. Nah, ketika aku masuk rumah ini, posisinya tiba-tiba tuh pas aku mau ngirim, itu ada di atas genteng kamarku, itu ada suara jedor gitu, kayak genteng yang pecah dan kejatuhan sesuatu yang besar, mungkin batu misalkan besar gitu, batu atau buah gitu ya, Mbak. Terus dari situ kayak yang ada apa ini gitu kan. Terus aku kayak masih tiba-tiba keinget mimpiku yang dari waktu situ mulai ternotis kayak dulu aku pernah mimpi ada sesuatu yang terbang di atas rumah gitu. Terus akhirnya aku keluar rumah, aku cek kondisi sekitar, fine-fine aja, nggak terjadi apa-apa gitu. Dan genteng pun masih aman gitu. Terus akhirnya dari situ kayak yang, atau ini gangguan ya, jangan-jangan, maksudnya kayak ada, kan bisa nih orang yang nggak suka sama kita ngirim sesuatu gitu kan. Nah, terus aku pernah dikasih tahu juga sama salah satu pemuka agama di rumah. Jadi dia ngomong kalau misalnya ada gangguan kayak gitu, kalian bisa kayak nyalain keran di kamar mandi, terus sambil berdoa gitu. Nah, terus akhirnya dari situ aku ternotis, akhirnya aku buka keran kamar mandi, terus aku duduk di ruang tengah yang jaraknya juga nggak begitu jauh dari kamar mandi. Di situ aku doa, aku zikir, terus akhirnya aku ingat, aku masih ngerjain UAS dan posisinya udah tenang lah akunya. Nah, dari situ karena posisinya aku udah ngerasa rumah aman, akhirnya aku balik mau ngirim itu lagi. Nah, ketika aku mau ngirim mati listrik lagi gitu. Nah, jadi beberapa kali mati listrik kan, terus akhirnya kayak yang ini tuh kenapa sih kok mati listrik tapi berkali-kali gitu. Terus akhirnya kayak yang dari situ aku mulai, udahlah, kalau emang niatnya kamu mau ganggu, itu jangan kayak gini posisinya gitu. Dari situ aku kayak batin, kalaupun emang kamu itu hadir, kamu itu nyata, tunjukin aja gitu. Berarti dari situ mulai kayak berarti ini diganggu sosok apa terus ya kayak, karena posisinya di situ jadi kamar tuh rasanya sumpek gitu loh, enggak yang udara tuh enggak lagi enak gitu. Jadi tuh posisinya kayak gimana ya,
nggak bisa didefinisikan gitu loh Mbak. Pokoknya kayak gerusak-gerusuk gitu Mbak. Terus kayak nggak tenang aja gitu hatinya. Nah terus dari situ aku ngomong kayak gitu, tiba-tiba tuh malah ya itu tadi, akhirnya dia muncul tapi posisinya enggak mau ngeliatin dirinya secara full gitu. Enggak mau ngeliatin dirinya secara full, jadi cuma bagian tertentu atau jadi kan pintu kamarku itu masih kebuka dikit. Iya. Nah dia tuh ada sebagian badannya dia yang kayak apa ya, cuma kelihatan setengah gitu ya Mbak ya, kayak nginguk gitu kok. Iya kayak nengok, tapi dia posisinya nggak berani ngadep aku. Nah dari situ kayak yang aku ngomong, kalau misalnya kamu di sini niatnya ganggu, nanti nanti kamu bakalan kena usir gitu. Kena usir tuh dalam artian karena di rumah itu kan, di rumahku nggak cuman beberapa makhluk ya, juga ada yang di gamelan juga gitu. Nah terus akhirnya dari situ dia kayak mungkin dari ancamanku itu dia ternotis kayak mulai ngilang, terus akhirnya muncul lagi ketika aku, jadi kan itu aku posisinya nggak bisa tidur tuh, nggak bisa tidur, gelisah, terus malamnya juga kayak yang mau tidur kok rasanya gerusah-gerusuh gitu, kayak was-was gitu ya, Mbak. Terus akhirnya setelah azan Isya, pokoknya setelah aku sholat Isya itu aku ngerasa kok kayak rumah tuh suasananya nggak kayak biasanya gitu, kayak ada sesuatu yang melindungi rumah, ngelingkupi rumah gitu, tapi tuh dari luar gitu, bukan makhluk yang di sekitar situ gitu. Nah terus akhirnya kayak yang apa dia tuh muncul lagi gitu. Jadi muncul pertanyaan kayak oh mungkin dia mau nunjukin eksistensinya kali ya ke aku gitu. Dari situ aku kayak masih yang udahlah, pokoknya aku nggak mau ngeganggu kamu juga jangan ganggu aku, ngomong gitu di situ. Terus itu ngomongnya secara itu batin ke batin? Enggak kayak menggerutu gitu loh Mbak. Menggerutu gitu. Terus akhirnya dari situ aku bisa ketiduran itu sekitar jam 10-an. Nah sekitar jam 2 pagi itu aku ngerasa kayak ada yang masuk kamarku. Padahal biasanya jam 2 pagi itu emang ibu tuh ngebangunin aku buat ngajakin tahajud. Berarti udah terbiasa. Jadi kayak yang ya udah aku buka mata, terus kayak kedip-kedip gitulah. Terus aku kucek-kucek mata, kok nggak masuk kalau ibu gitu kan. Terus aku perhatiin dia tuh, jadi posisi ketika pintuku kebuka itu masih dikit, masih kebuka dikit, dan posisinya dia cuma berdiri dan kayak waktu awal berarti cuma setengah gitu. Cuma setengahnya doang gitu. Terus kayak yang siapa gitu kan. Terus akhirnya aku masih bodo amat kan. Terus aku ngolet, pintunya makin kebuka lebar, bunyi gitu kan. Tiba-tiba si sosok ini tadi berubah jadi kayak manusia, jadi laki-laki kayak mungkin umur 40-50 tahunan, tapi badannya masih tegap, masih keker gitu. Badannya masih tegap, dan dia bentuk secara tubuh itu kayak kayak pemain kolosal gitu loh. Berarti mengisyaratkan itu orang zaman dulu ya Mbak. Nah terus di situ kan aku kayak yang ini tuh siapa gitu kan. Kalau ibu biasanya langsung masuk, bangunin aku, goyang-goyangin kaki sambil bilang, "Dek ayo bangun tahajud." Lah ini kok nggak masuk gitu kan. Terus akhirnya dari situ kayak yang cuma tak dimin aja. Terus aku masih kayak bodo amat kan gitu. Akhirnya aku lanjut tidur, aku malingin muka. Jadi kayak dia posisinya ada di sini, akunya di sini. Berarti membelakangi gitu, aku membelakangi dia. Terus aku di situ aku tidur. Begitu aku lihat selang beberapa waktu itu dia datang masuk kamar dan diikuti sama kayak bulu kuduku udah mulai pada merinding gitu kan, pada berdiri. Terus aku kayak ngerasa ini siapa gitu kan. Kayak yang udahlah, kalau kamu cuma mau ganggu, aku nggak akan keganggu, aku gitu. Terus dari situ tiba-tiba tuh aku ngerasa di belakang sini nih tuh ngerasa kayak panas dingin gitu. Jadi kayak aura atau energi, mungkin tabrakan energinya beda gitu kali ya. Berarti udah mulai ngerasain apa. Terus dari situ aku ngerasa bahwa
oh mungkin dia udah mulai ada di belakangku, aku mungkin gitu kan. Terus ketika aku mau balik badan, mau ngelihat dia itu siapa gitu kan, dia tuh kayak nggak bisa gerak, badan nggak bisa gerak, tapi aku masih bisa, mulutku masih bisa gerak. Jadi kayak tindihan tapi bukan tindihan gitu. Nah, tapi terus akhirnya dari situ aku baca doa trikul, terus baca ayat kursi juga. Itu udah mulai bisa digerakin. Nah begitu bisa digerakin, aku langsung hadap badan, balik badan gitu, balik ke arah dia. Nah si sosok ini tuh tiba-tiba udah duduk, bener-bener duduk sila gitu, terus ngadep aku, hadapnya ke aku, natap ke aku. Aduh, langsung ditatap gitu ya, begitu aku balik badan dia langsung natap, tapi posisinya aku juga nggak berani natap dia gitu kan, karena makhluk ini asing gitu loh, aku belum pernah lihat sebelumnya. Gitu. Berarti itu benar-benar sosok yang baru ya Mbak. Tapi itu sosoknya itu muncul sebagai pemuda kekar tadi atau? Jadi ketika dia duduk dia masih dalam wujud pemuda. Jadi ketika nggak pemuda sih Mbak, sosok tua juga ya gitulah. Terus begitu aku ngeliat dia, karena posisinya kan kamarku tuh gelap ya, gelap dan remang-remang gitu. Jadi aku cuman bisa ngelihat badannya dia yang secara postur aja, nggak bisa lihat secara detailnya dia, karena apa namanya ya keterbatasan cahaya mungkin kali ya. Terus akhirnya dari situ kayak, duh kok berani masuk gitu loh, berani masuk ke kamar gitu. Terus akhirnya dari situ aku mulai baca doa terus sambil ngomong sama dia. Aku berusaha buka komunikasi gitu loh, biar aku tahu maksud dia tuh apa gitu kan. Nah tapi dia sendiri enggak menunjukkan kalau dia tuh mau berkomunikasi secara terus terang gitu loh. Jadi dia masih diem aja di situ, enggak mau membuka pembicaraan gitu. Padahal dari situ aku kayak udah, kamu kalau mau cerita atau mau butuh bantuan aku bilang aja, tapi jangan ganggu aku. Aku udah menegaskan sekali lagi kalau aku nggak mau diganggu gitu loh. Nah dari situ dia ini bener-bener nggak ada apapun gitu. Maksudnya nggak ada pergerakan dari dia atau berarti, mau ngobrol sama aku juga nggak ada. Jadi gitu. Kita semakin bingung gitu. Jadi kayak apa? Ya dari situ kayak dia duduk, terus aku akhirnya kan aku doa, dianya juga nggak berkutik, gitu. Terus dari situ aku duduk nenangin diri. Begitu aku nyalain lampu, dia ngilang. Dia udah hilang. Terus dari situ kayak yang, oh ya udah kalau emang mungkin niatnya cuma ngejailin kali ya gitu kan. Terus begitu aku keluar kamar, aku mau ambil air kan. Terus akhirnya tiba-tiba ibuku tuh ini muncul dari balik kamarnya, nanyain, loh Dek, tak kirain tadi kamu yang keluar, soalnya ibu dengar suara pintu kamarmu dibuka gitu. Karena posisi kamarku sama kamarnya ibu kan bersebelahan kan. Dari situ kayak yang, terus aku ngomong sama ibu, enggak Bu, aku cuma ngelilir gitu. Aku belum cerita terus terang tentang siapa sosok ini juga ke ibu, karena posisinya kan kayak yang daripada nanti ibu malah mikir yang aneh-aneh gitu kan. Terus akhirnya dari situ aku ambil minum, terus aku wudhu aku masih ada waktu buat tahajud. Aku tahajud. Nah kelar dari tahajud ini aku berusaha buat buka komunikasi lagi. Mungkin dia akan cerita setelah aku udah merasa baik gitu loh. Maksudnya dalam artian kan lo tadi kan bangun tidur mungkin nyawa aku belum komplit gitu kan, belum sadar gitu ya Mbak. Terus akhirnya ya udahlah aku coba ngobrol lagi gitu. Ketika aku buka pembicaraan sama dia ini cuman berani di luar rumah doang. Berani dia di luar rumah, nggak mau masuk lagi. Tak suruh masuk nggak mau. Gitu. Jadi dia posisinya ada di seberang kamarku. Jadi terus dari situ aku kayak yang, dah dari sini kamu mau apa gitu. Kalau kamu kesini niatnya cuman mau ganggu kami, nanti aku tegasin sekali lagi bahwa kami itu di sini juga punya seseorang yang bisa menghilangkan kamu kapanpun gitu. Jadi aku tantang dia biar dianya enggak semakin, kalaupun ngeganggu enggak semakin menjadi gitu kan ya. Terus akhirnya dari situ dia mulai mendekat gitu kan. Terus kayak kalau dari gelagatnya, oh apa dia tuh mau ini kali ya, mau permisi, mau tinggal di sini gitu kan. Karena posisinya juga rumah itu kan sepi, kosong gitu kan Mbak. Jarang banget ditempatin gitu. Terus dan
posisinya juga kalaupun aku di rumah itu pasti aku sendiri gitu, kadang gantian sama ibu. Jadi kalaupun kami di rumah, aku sama ibu di rumah, itu posisinya ketika malam aja gitu. Jadi kadang aku gantian sama ibu. Kalau misalnya mau di rumah, ibu mau di rumah perginya kapan? Ibu mau di rumah kapan? Aku pergi kapan? Ya gitu. Nah, jadi kan mungkin dari situ kayak ketika rumah sepi ada beberapa makhluk yang keluar masuk gitu kan. Nah, mungkin bisa dia jadi. ini jadi kayak bisa jadi dia mau datang kali ya, atau mau tinggal gitu ya. Okay. Terus akhirnya dari situ aku ngomong, kalau kamu cuman mau ganggu jangan sampai ngeganggu kami. Kalau kamu emang mau tinggal di sini monggo. Tapi tempatmu bukan di sini, bukan maksudnya dalam artian di dalam rumah tuh jangan masuk, jangan sampai kamu masuk dalam rumah gitu. Kalaupun kamu emang mau tinggal, tempatmu ada di belakang. Posisinya itu ada di belakang kamar mandi, dekat dengan bak sampah dan kebun di samping rumah. Nah, jadi dulu tuh pernah ada pocong gitu. Dia itu juga permisi gitu sebelumnya. Dia permisi, terus akhirnya sama simbahku disuruh di dekat pohon di kebun itu ada pohon nangka. Yeah. Nah, jadi dia si pocong ini disuruh di situ aja. Gitu. Kalau misalnya dia mau cari tempatnya di situ gitu. Aku akhirnya keingat simbahku dulu pernah nyuruh si cerita kalau dia nyuruh poci itu tinggal di situ. Mungkin aku berpikir bahwa jadi satu aja kali ya, karena posisinya daripada nanti dia ngeganggu di sekitar rumahan. Bener. Gitu kan. Nah, terus akhirnya dari situ yaudah kalau kamu emang mau tinggal di sini, tinggal aja di sebelah rumah. Terus aku menjelaskan bahwa itu posisinya ada di situ gitu. Okay. Ada di sebelah rumah dekat pohon nangka gitu. Jadi satu sama poci tadi, Mbak. Ya, tapi terus akhirnya dari situ sempat ada bentrok juga antara si poci ini sama si Mas Gen ini. Oh, berarti jadi Mas Gen ini mungkin karena dia pendatang kali ya. Nah, itu jadi si poci ini nggak mau terusik gitu dengan hadirnya dia. Pokoknya maunya itu tempatnya dia doang. Nah, dari situ terus akhirnya aku bilang ke masku. Ke masku kalau Mas, aku butuh bantuan gitu. Ini posisinya ada sosok yang mau datang, tapi dia bentrok sama yang ada di rumah gitu. Nah, terus dari situ si masku ini bilang, "Deh, didimin aja, diusir aja kalau bisa." Nah, terus aku ngomongnya ke Mas Gennya ini ya. Jadi aku berusaha untuk buka komunikasi lagi antara aku sama dia. Aku ngomong, kalau kamu nggak mau bertempat di situ, gitu, kamu nanti akan dibuang, gitu. Okay. Kalau kamu nggak bisa berdamai sama si poci yang ada di rumah, Mas Poci ini, kamu kemungkinan akan dibuang. Nah, tapi dari situ dia nggak mau dibuang, gitu. Dari situ dia nggak mau dibuang. Tapi itu maksudnya dia mengisyaratkan kalau nggak mau dibuang itu gimana? Nah, dia tuh gini posisinya, dia kayak ninggal rambut. Jadi posisinya dia ninggal rambut di dekat kamarku. Jadi pintu kamar, ketika aku nyapu, aku tuh ngeliat ada rambut kusut. Dan padahal pada saat itu sebelum aku nyapu kamar, itu ibu habis ngepel. Jadi nggak make sense juga ya, Mbak. Nah, terus karena itu posisinya juga udah terlalu rumit ya, kayak susah dikandani lah kalau bahasanya manusia. Nah, terus akhirnya dia sama si pocinya ini entah gimana caranya dia bisa di situ gitu loh. Dia bisa di situ barengan sama pocinya, tapi si pocinya lebih ke arah gudang sekarang. Jadi enggak lagi di pohon nangkanya. Jadi kayak mereka ada kayak negosiasi sendiri gitu ya, Mbak. Terus kayak yang ya udah itu aku tahu karena posisinya ketika aku buang sampah itu dia tuh udah ada di situ gitu. Udah enggak yang pindah-pindah gitu, enggak, dia di situ terus. Nah, itu kan awal mulanya, kembali lagi ke awal mula ketika aku ngomong sama dia waktu malam setelah tahajud ya. Yeah. Nah, setelah tahajud itu kan oke, udah fine, udah menemu titik terangnya gitu kan. Ceritanya berlanjut ketika ibuku itu dapat gangguan ketika ibu lagi sholat. Dia itu diganggu kalau ada ada air mengucur dari sela-sela pipi sama pundak. Berarti jadi kan kayak rukuhnya basah tuh.
Nah, untungnya itu tapi nggak kena rukuh. Jadi Waduh. cuman di sajadah aja basahnya. Malah kenanya di sajadah. Nah, ibuku ngira, oh ada kucing kencing kali ya di atasku gitu. Tapi posisinya kan itu ternyata tuh nggak ada hewannya gitu, nggak ada kucing, nggak ada tikus juga gitu. Nah terus kalaupun kencing itu harusnya nggak sampai mengucur itu gitu kan. Nah terus tiba-tiba dari ibu sholat itu juga ibu ngomong, dari mata ayamnya ibu, dari belakangnya ibu ini, ibu ngelihat ada kaki laki-laki, terus pakai celana pendek gitu. Tapi ketika ibu udah selesai rukuk nih, ibu lihat dari mata ayamnya ibu tuh ada yang jalan bentuknya pakai pakaian kolosal kayak prajurit Lombok Abang gitu. Oh berarti beratnya kayak prajurit Lombok Abang gitu. Tapi nggak pakai topi, posisinya dia rambutnya kayak terurai gitu. Okay. Tapi nggak panjang banget gitu. Nah, ibu kira itu perempuan, tapi dari postur tubuhnya dia laki-laki. Okay. Nah, terus aku kayak ternotis, wah, ketika aku waktu itu malam itu kan aku juga didatengin tuh, bentuknya kayak gitu. Nah, terus dari situ aku ngomong sama ibu, aku cerita terus terang, sebenarnya aku juga pernah didatengin orang ini, Bu, tapi ternyata dia bukan orang, gitu. Terus, terus siapa, Dek? Gitu kan. Terus aku cerita kalau jadi waktu itu aku pernah ngimpi, ya pokoknya itu yang mimpi tadi itu aku ceritain ke ibuku kan. Terus ibu ngomong, wah lah besok kalau misalnya aku ditinggal kakek sama kamu terus gimana, Dek? Nah dari situ ibu kayak ngerasa khawatir juga kalau nanti misalnya gangguannya lebih intens gitu kan, karena sampai menimbulkan ketidaknyamanan di antara aku dan ibu kan. Kalau dari situ berarti dia udah ngeganggu lah istilahnya. Orang dia tak bolehin tinggal di rumah tapi jangan ngeganggu, tapi kok dia masih ngeganggu dan ngeganggunya ke ibuku. Nah akhirnya dari situ kayak akhirnya aku sama ibu memutuskan untuk manggil orang yang bisa mengatasi ini. Nah ternyata ibu itu punya kenalan, yang mana kenalan ini simbah-simbah, dia udah usianya udah 70-an, udah sepuh lah ya dibilang gitu kan. Terus dia ini ternyata kenal sama almarhum simbahku yang dari ayah, yang tahu klenik juga lah orangnya. Itu terus kenal juga sama temennya ibu gitu. Oh berarti masih deket, udah pernah kenal sebelumnya. Terus akhirnya si simbah ini datang ke rumah. Pada saat itu posisinya aku lagi marahan sama ibu nih, karena posisinya waktu itu aku lagi ngerjain laporan KKN, tapi ibu tuh minta tolong aku untuk ngerjain urusan PAUD gitu lah. Nah, terus aku ngomong sama ibu, aku sempat kayak, bentar Bu, sabar, aku lagi ngerjain KKN nih gitu. Nah tapi entah kenapa tiba-tiba tuh ibu jadi tersulut emosi gitu loh. Ih udah kalau kamu nggak usah gitu. Nah aku rasa loh, ibu biasanya kalau aku lagi ngapain tuh mau gitu loh, mau memaklumi gitu. Nah dari situ simbah itu tahu posisinya kalau aku sama ibu lagi sempat ada jarak gitu. Terus akhirnya si simbahnya ini ngomong, Bu sampean ampun gampang tersulut emosi, karena posisinya si Mas Gen ini tadi bisa mempengaruhi juga. Jadi kayak mempengaruhi ibu untuk marah, dikit-dikit marah gitu. Nah terus aku juga ngerasa ketika setelah dia hadir di rumah itu, posisinya ibu tuh juga kadang moodnya unstable gitu. Kalaupun ibu lagi PMS ya, kalau cewek kan PMS, se-PMS-nya ibu itu nggak sampai semarah itu gitu loh. Hal-hal kecil tuh ibu nggak akan cepet marah. Jadi gitu. ini situasi yang beda. Nah iya, terus dari situ kayak yang berarti dia ini datang nggak cuma sekedar datang gitu loh, sampai mengganggu ibu, bahkan mengganggu emosionalnya ibu juga gitu. Dan aku juga baru ngerti kalau ternyata makhluk kayak gitu tuh bisa juga mempengaruhi orang gitu loh. Nah terus dari situ akhirnya si simbahnya ini bilang, udah sekarang kalian baikan, gimana caranya kalian baikan. Terus akhirnya di situ aku pelukan sama ibu, aku saliman, aku minta maaf sama ibu, terus kita pelukan. Nah itu kayak udah ngerasa ayam nih. Dari simbahnya itu memulai pengusiran sosok ini itu dari hal kecil itu. Nah terus akhirnya si simbah ini minta dibawain beberapa jajan pasar, terus ada bunga kemenyan gitu, terus sama kemenyan dan dupo, mintanya itu. Terus akhirnya simbahnya akan datang lagi setelah
di hari yang udah ditentuin. Jadi simbahnya bilang nanti aku akan kesini, akan melangsungkan ritual ini di hari ini jam ini gitu. Nah dari situ kayak udah aku sama ibu menyiapkan itu untuk hari itu. Terus posisinya udah tak siapin, terus tinggal nunggu simbahnya ini. Nah ketika mau nunggu simbahnya ini pun mungkin si sosok Mas Gen ini tuh ngerasa kalau dia akan ada penolakan dari pihak kita karena hadirnya dia gitu. Nah dari situ dia mulai masuk lagi ke rumah. Dan posisinya itu dia muncul tapi dari kaca. Dia ngajakin aku seolah-olah dia mau ngomong sama aku, tapi dia munculin diri dari kaca. Jadi waktu itu posisinya kan aku mau ganti baju. Aku habis sholat zuhur kan itu. Aku mau ganti baju, terus tiba-tiba di tempat ruang ganti itu kan ada kaca yang di lemari itu kan. Nah itu dia ada di belakangku, ada di belakang tapi berseberangan sama aku. Nah terus akhirnya dari situ kayak yang aku batin kayak tahu apa ya kalau misalnya emang mau ada dia itu mengganggu dan akan dihilangkan mungkin lah ya gitu. Terus kayak dari situ dia tuh nggak menunjukkan bahwa dia agresif di situ. Jadi kan gini posisinya itu cermin, terus cerminnya itu menghadap ke tembok ruang tengah yang ada kocorono itu kaca yang ada jendelanya tuh loh, tau nggak? Paham. Jadi dari kaca yang aku bercermin tadi aku bisa ngelihat kaca rono itu. Nah jadi dari situ dia nutup pintu kocorono itu, dia tutup entah dengan caranya dia nggak tahu, tiba-tiba brak gitu. Jadi kaca itu ketutup. Dia mengkode dari situ. Nah gitu, dari situ kayaknya ketutup. Terus aku kayak duh ini malah ngapain lagi, mau buat gara-gara apa lagi gitu loh. Nah terus dari situ kayak udahlah tak biarin aja, kayak mungkin kan dia caper kali ya. Terus akhirnya udah aku bodo amat sama dia. Terus tak diemin, aku ngomong ini kalau kamu ganggu kami kayak gini jadinya, aku ngomong gitu. Terus akhirnya aku cerita sama ibu kayaknya dia hadir, aku ngomong gitu, nanti bakalan hadir gitu. Terus akhirnya udah siap-siap nih, simbahnya udah datang. Yang itu kita prosesinya ada di depan gamelan. Jadi di ruang gamelan itu kita ada di tengah-tengah gamelan. Kok tengah-tengah depan gamelan gitu loh. Karena katanya simbahnya lokasi itu deket sama yang emang lebih dulu tinggal di rumah. Gitu. Karena kan posisinya di gamelan itu ada yang nunggu juga. Nah, si simbahnya ini berusaha ngajak komunikasi via si makhluk simbah-simbah juga yang tunggu di gamelan ini. Gitu. Yang lebih dulu ada di situ. Nah, terus dari situ si mbah ini ngajakin kami buat berdoa. Berdoa terus mulai dibakarlah kemenyannya. Terus dari situ kayak yaudah kami berdoa, tiba-tiba ini aku ngerasa berat banget di punggung sini. Aku ngerasa berat. Terus ketika kami lagi di tengah-tengah berdoa gitu, tiba-tiba bulu kuduku tuh dari yang tadi berat semuanya berdiri di tangan ini, berdiri gitu kan. Berarti mulai merasakan kehadiran mereka. Terus simbahnya bilang, "Nduk, di belakangmu," gitu. Jadi di belakang ini diawali dari beberapa penunggu yang udah ada di rumah sebelumnya, itu mulai hadir. Terus akhirnya dari situ mulai bermunculan lagi, dan hingga akhirnya ketemulah si Mas Gen ini datang. Nah, jadi posisinya mereka udah berkumpul dalam satu tempat sama kita juga kan. Terus dari situ akhirnya si Mas Gen ini, aku udah notice sama si Mas Gen ini, gak usah cari gara-gara gitu. Pokoknya aku kayak batin, kamu gak usah cari gara-gara karena posisinya di sini kita akan melangsungkan ritual itu tadi. Bentar Mbak Bizi, ini tadi ritualnya itu semua penghuni di rumah, sosok penghuni di rumah atau hanya untuk khusus Gen tadi, Mas? Nah, sebenarnya itu aku bilang sama simbahnya itu sebelumnya minta tolong untuk dibersihin rumahnya. Jadi sebelum aku KKN tuh biar rumah bersih gitu kan. Nah, tapi ketika mau dihilangin, ibu request kalau yang di rumah itu biarin aja di rumah.
Tapi kalau yang pendatang itu biar kalau misalnya mau di apa ya, diusir, dihilangin gitu. Jadi ibu mintanya yang dari luar aja yang dihilangin. Oke, gitu. yang baru-baru Karena, ini ya Mbak. karena posisinya yang di rumah biar ngejaga di rumah aja gitu. Karena pastinya juga kalau yang di rumah tuh orangnya makhluk ini tuh suka apa namanya, ngebantu kita. Kayak misal kalau ada kita belum ngunci pintu gitu, nanti selalu bahkan dia bisa ngunci pintu. Iya, yang di rumah itu bisa ngunci pintu. Oke. Bisa bahkan ketika ada lagi masak ya, lagi masak gitu kadang ibu diingetin lewat kayak di apa namanya, ada suara-suara air, ada suara air nggak kenceng gitu, jadi ibu ke dapur karena posisinya di situ ternyata ibu lagi masak gitu loh. Gitu. Jadi kalau yang di rumah kan emang apa namanya, makhluknya baik. Nah, terus dari situ akhirnya oke, simbahnya udah mau mulai ritual itu, mulailah dari satu makhluk yang ternyata ada sosok Poci yang lain dan ada Mbak Kunti yang lain gitu. Jadi dan baru tahu di pas itu. Baru tahu saat itu juga. Nah, terus akhirnya simbahnya ngomong. Terus, "Nduk, tak kandhani," gitu. Simbahnya ngomong gitu. "Nduk, tak kandhani, iki ono sing liya." Terus simbahnya ngasih gambaran gitu loh ke aku kayak iki wujudnya ini gitu. Nah, salah satunya si Mas Gennya ini. Terus aku kayak yang, "Oh, nggih Mbah, mboten napa-napa diresi mawon." Aku ngomong gitu kan. Terus akhirnya oh ya wes, setuju ya. Kayaknya udah kita fokusnya ke tiga makhluk itu yang diusir, yang dihilangin dari rumah gitu. Nah, terus apa namanya, si simbahnya ini tuh sempat kewalahan karena posisinya si Mas Gen ini suka ngilang. Jadi dia harus apa namanya, dipanggil lagi untuk datang lagi, dan sempat ngeyel juga, nggak mau elelan gitu ya Mbak. Iya, jadi kayak makhluk itu nggak mau datang gitu, nggak mau datang lagi. Terus akhirnya nunggu sempat apa namanya, simbahnya ini minta tolong ke simbah yang penunggu gamelan untuk apa namanya, manggilin si Mas Gen ini dan Mas Poci yang baru yang ditemuin yang ada di depan rumah gitu, untuk apa namanya, untuk memastikan bahwa si Mas Gen ini enggak kemana-mana gitu. Nah, dari situ tuh simbahnya bahkan sempat kewalahan. Terus akhirnya ngomong ke temennya yang apa namanya, yang dibawa tadi, yang dia datang posisinya ke rumah tuh nggak sendirian ya, dianterin sama temennya gitu kan. Nah, sampai 2 orang ini cuman buat ngunci si Mas Gen ini. Nah, terus akhirnya si Mas Gen ini ditanyain, "Kalau kamu masih suka ngeganggu, nanti apa namanya, nasibmu sama kayak si Mbak Kun." Karena yang pertama dibakar itu Mbak Kun. Nah, terus akhirnya si Mas Gen ini apa namanya, sempat mau ngilang lagi, tapi dikunci. Karena dia udah terkunci, dia nggak apa namanya, nggak bisa kabur kalah gitu istilahnya. Terus dari situ si simbahnya ini kayak ekstra gitu loh, ekstra energi lah mungkin ya. Itu terus totalitas akhirnya gitu terus aku ngerasa kayak ada benturan energi dari, kan itu posisinya di ruang gamelan itu kan agak gelap. Nah, dari situ tuh mulai apa namanya, listriknya redup. Jadi kayak biar gitu loh lampunya. Nah, gitu kayak oh, ternyata kayak gini kalau misalnya emang bentrok energinya ekstra tuh kayak gini gitu. Terus akhirnya dari situ aku merem, terus aku simbahnya tuh ngasih apa namanya, notice ke aku, ke ibu, buat doanya makin kencang, makin khusyuk lagi, jangan sampai keganggu. Nah, dari situ kayak yaudah aku merem sama ibu, aku doa. Dari situ tiba-tiba tuh apa namanya, api yang tadinya kecil tiba-tiba jadi gede banget. Bener-bener kayak yang cuman setangan gini ya, jadi gede banget gitu. Bener-bener kayak wus gitu. Terus aku yang oh, bisa ya kayak gini aku gitu. Terus dari situ udah kan selesai. Dari situ acaranya, ritualnya udah selesai. Dan si simbahnya ini ngomong, di sini tuh terus terang nih simbahnya jujur kalau ternyata Mas Gen itu tuh sebelumnya ada Mas Gen yang lain juga. Nah, dari situ terungkap bahwa oh, ternyata yang tinggal di rumah tuh ada banyak gitu, dan enggak semua Mas Gen yang di rumah itu buruk tuh enggak. Jadi Mas Gen yang dulu itu emang
posisinya dia tinggal di depan rumah tapi sebelah kanan. Jadi rumah kalau yang dia kan tadi di depan belakang sebelah kiri kan. Nah, kalau yang Mas Gen ini tuh dia baik gitu. Dia pernah nolongin kami ketika ada orang yang mau usil. Jadi tuh waktu itu ada yang mau nyolong ambil burung. Jadi kan ibu tuh punya peliharaan burung kan. Nah, terus akhirnya dia tuh mau nyuri burung ini, tapi sama si Mas Gen ini dia dijailin dengan cara ini celananya dia dituruni. Jadi jail ini si Mas Gen yang ini tuh baik tapi jail gitu. Nah, dari situ kayak yang oke. Jadi dari situ kita tahu kalau di situ ada Mas Gen. Terus akhirnya yang poci yang emang di gudang juga enggak dibiarin gitu aja. Terus akhirnya dari situ Simbahnya ngomong, "Dah, yang di sini tinggal yang baik-baik aja. Tinggal yang yang bisa ngejaga kalian gitu." Dari Simbahnya ngomong gitu. Terus akhirnya udah dari situ udah mulai rumah tuh udah ngerasa lega gitu loh. Udah enggak, setelah hari beberapa setelahnya itu udah enggak ada gangguan lagi gitu loh. Enggak pernah yang namanya muncul kayak dimatiin listriknya lagi gitu, udah enggak ada lagi. Berarti enggak kayak usil-usilan lagi dari sosok makhluk baru tadi sampai sekarang. Iya, alhamdulillahnya sampai sekarang udah enggak. Alhamdulillah. Oke. Berarti Mbak Pizi dan Ibu itu tadi juga baru mengetahui kalau ternyata ada Mas Gen yang lain. Iya itu dari Simbahnya tadi tuh. Jadi ketika mau ritual tadi itu posisinya Simbahnya ini mengumpulkan semua makhluk yang ada di rumah gitu. Jadi berarti dikumpulin. Berarti itu sosok Masnya nggak ganggu yang sebelumnya. Okay. Jadi yang ditinggal tuh pokoknya yang baik-baik aja gitu. Oke, jadi begitulah konco kita Pasiat Simbah, pengalaman yang dialami Mbak Pizi dan Ibu di rumah tentang adanya sosok makhluk halus yang baru yang mungkin kita bisa menyebutnya genderuwo ya Mbak Pizi ya. Dan itu sudah dilakukan pengusiran oleh salah satu teman dari Ibu Mbak Pizi, dan sampai saat ini pula alhamdulillahnya sudah tidak ada gangguan ya Mbak ya, dan kita berdoa juga semoga kedepannya aman-aman saja gitu. Oke, jadi pesan yang dapat diambil pada kita Pasiat Simbah edisi kali ini adalah ya lagi-lagi kita memang perlu menghormati untuk saling berdampingan dengan makhluk yang ada di sekitar kita ya Mbak ya, dengan sosok-sosok, karena memang sosok makhluk halus ya itu memang berdampingan, dan ya sebisa mungkin kita harus menghargai keberadaan mereka, kita harus menghormati keberadaan mereka, dan tentunya mereka juga seharusnya menghargai kalau kita tuh juga ada, dan ya sebisa mungkin jangan membuat kerusuhan gitu ya Mbak ya, pokoknya kita saling baik-baik saja gitu. Nah jadi begitu konco kita Pasiat Simbah edisi kali ini sangat menarik. Kita bisa mendengarkan bagaimana pengalaman dari Mbak Pizi tentunya, dan di lain kesempatan nanti mungkin Mbak Pizi juga bisa menceritakan pengalaman-pengalamannya lagi. Begitu ya Mbak Pizi ya. Oke, Salsabila Putri dan Mbak Pizi pamit undur diri dan sampai jumpa. Dah. Terima kasih Mbak Pizi.